Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah para nabi yang diberi kekuatan elemen api, air, angin, dan besi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan di umatnya. Simak ceritanya sampai akhir agar tidak sesat. Sejak zaman para nabi, keadilan telah ditegakkan dengan cara-cara yang unik dan disesuaikan dengan konteks zamannya. Kisah-kisah ini tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan para nabi dalam menegakkan hukum, tetapi juga menunjukkan kekuasaan ilahi yang bekerja melalui mereka. Mari kita telusuri bagaimana keadilan dijalankan pada masa beberapa nabi agung. Nabi Ibrahim, ujian api yang memurnikan. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, api menjadi alat pengadilan yang menakjubkan. Di tengah masyarakatnya yang masih terikat pada praktik-praktik paganisme, yang lebih percaya dengan hal-hal yang di luar nalar atau suatu keajaiban, Nabi Ibrahim menghadapi tantangan besar dalam membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan api untuk Nabi Ibrahim. Seperti halnya mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar, maka para umatnya pun juga mengalami peradilan yang sama. Para individu akan diminta untuk memasukkan tangan mereka ke dalam api. Jika tangan mereka tetap utuh, tak tersentuh oleh api, itu menjadi bukti kebenaran dan keimanan mereka. Sebaliknya, jika api membakar mereka, hal itu dapat menunjukkan adanya ketidakbenaran dan penyimpangan dalam dakwaan mereka. Ujian api ini bukan sekadar hukuman, melainkan suatu bentuk bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menundukkan api yang panas menjadi dingin dan tidak membakar. Hal ini sebagai pengukuhan atas mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar saat disiksa Raja Namrud. Dengan adanya sistem penghukuman seperti ini, umat Nabi Ibrahim semakin beriman bahwa Tuhannya Nabi Ibrahim lebih kuasa atas segala hal dan Nabi Ibrahim memang benar utusannya. Nabi Musa dan tongkat saktinya. Berbeda dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam menggunakan tongkatnya yang ajaib sebagai alat penegak keadilan. Tongkat ini yang telah menjadi saksi dari berbagai mukjizat, di antaranya saat membelah lautan dan mengeluarkan sumber mata air untuk Bani Israel, juga dapat menjadi ular raksasa. Dalam kasus peradilan, tongkat Nabi Musa menjadi saksi bisu atas kebenaran. Dalam sengketa antara dua pihak yang saling menuduh, tongkat Nabi Musa akan menjadi penentu. Jika seseorang yang memegang tongkat tersebut adalah orang yang jujur, tongkat akan tetap diam, tak bergerak sedikit pun, seakan ia menurut. Namun, jika yang memegangnya adalah orang yang berdusta, tongkat akan bergerak-gerak sendiri, seakan menolak sentuhan tangan yang tercemar kebohongan. Tongkat itu akan berusaha lepas dari genggaman orang tersebut. Penentuan hukum seperti ini memang sesuai dengan kaum Bani Israel, yang mana mereka lebih mementingkan bukti nyata atau suatu kejadian yang di luar akal mereka untuk meyakini suatu hal benar atau salah. Oleh sebab itu, mereka selalu meminta mukjizat sampai-sampai mereka lancang ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman, angin yang menghakimi. Kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam ditandai dengan kebijaksanaan dan keadilannya yang luar biasa. Nabi Sulaiman diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menundukkan angin. Ia dapat memerintahkan angin sesuai dengan kehendaknya. Ia dapat bepergian jauh, mengelilingi kerajaannya yang sangat luas dengan menaiki angin. Angin ini juga berfungsi sebagai alat peradilan, alat untuk membedakan salah dan benar. Nabi Sulaiman akan duduk di singgasananya dan para terdakwa akan dihadapkan di hadapannya, dan angin akan menjadi penentu kebenaran. Angin yang sejuk dan menenangkan akan menerpa orang yang jujur, memberikan kesejukan dan ketenangan batin. Sebaliknya, bagi mereka yang berdusta, angin akan mengangkat mereka ke udara, lalu menjatuhkan mereka ke tanah. Penggunaan angin sebagai alat pengadilan ini menunjukkan betapa luas dan dahsyatnya kekuasaan Allah yang telah menundukkan angin di tangan Nabi Sulaiman. Alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan angin kepada Nabi Sulaiman ialah sebab kerajaan Nabi Sulaiman yang sangat luas dan besar, meliputi manusia, jin, dan binatang. Maka elemen angin ialah yang sangat dibutuhkan untuk mengatur jalannya kerajaan. Zulkarnain, air yang membedakan. Kisah Zulkarnain juga mencatat metode unik dalam menegakkan keadilan. Beliau menggunakan air sebagai alat pengadilan. Para terdakwa akan diperintahkan untuk berdiri di atas air. Jika mereka adalah orang yang jujur dan bersih hatinya, air akan membeku dan mengeras, mendukung mereka untuk berdiri tegak. Namun, bagi mereka yang berdusta dan berhati kotor, air akan tetap cair, menenggelamkan mereka ke dalamnya. Dengan demikian, Raja Zulkarnain dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah.
Hal ini menunjukkan bagaimana kebenaran memiliki kekuatan untuk mengubah bahkan elemen alam sekalipun. Air menjadi kuasa Raja Zulkarnain sebab kisahnya bersama Nabi Khidir saat mencari air kehidupan atau air keabadian. Maka Allah menundukkan air kepada Raja Zulkarnain sebagai tanda atas kekuasaannya. Nabi Daud dengan rantai yang mengikat kebenaran. Pada masa Nabi Daud alaihi salam, rantai yang digantung menjadi alat pengadilan. Rantai ini, simbol kekuatan dan keadilan, hanya dapat dipegang oleh orang yang jujur. Jika seseorang mampu memegang rantai tersebut, yang mana rantai tersebut akan memanjang dan mudah untuk dipegang, itu membuktikan kebenarannya. Sebaliknya, jika seseorang tidak mampu menyentuhnya, yang mana rantai itu menjadi pendek dan mengecil, membuat orang yang salah tidak mampu untuk memegangnya, itu menunjukkan ketidakjujurannya dan ia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya. Rantai ini menjadi simbol peradilan Nabi Daud alaihi salam, sebab Nabi Daud memiliki mukjizat dapat mengendalikan besi, membuatnya cair dan membentuknya sesuai yang ia inginkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan para nabi sebelumnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sistem peradilan yang lebih menekankan pada kesaksian, sumpah, dan barang bukti. Jadi, dalam peradilan, seseorang dapat dibenarkan tuntutannya dengan mendatangkan barang bukti atau saksi, dan bila tidak ada, maka ia harus bersumpah atas nama Allah bahwa apa yang dia katakan memanglah benar. Dan orang yang salah dalam tuntutannya ialah yang tidak mampu mendatangkan saksi atau barang bukti, dan juga ia tidak berani untuk bersumpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi umatnya, menunjukkan kasih sayangnya yang tak terbatas kepada umat Nabi Muhammad, yang mana umat nabi-nabi yang lain harus dibakar, diterbangkan angin, dan ditenggelamkan air agar tahu ia benar atau salah. Namun, umat Nabi Muhammad hanya dengan saksi dan sumpah. Sistem ini menekankan pada keadilan yang adil dan bijaksana, sesuai dengan mukjizat nabinya yang cenderung ke arah logika, dan hal ini sesuai dengan perkembangan zaman dan sebagai bentuk kemudahan bagi umatnya. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa beragam dan bijaksananya cara para nabi menegakkan keadilan. Masing-masing metode mencerminkan konteks zaman dan karakteristik umatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.